Por dari Bandung, Jawa Barat, ada Kang Acep Iwan Saidi, pakar semiotika ITB. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Oke, halo. Delay kita agak lama sama. Oke, terima kasih Kang Acep. Juga. Saya mau langsung ke Kang Acep dulu karena delaynya agak lama. Saya mau minta pendapat Kang Acep dulu ini. Apa namanya catatan Anda yang paling penting kalau kita bicara mengenai materi, kemudian emosi, gestur, apresiasi, hal-hal yang mungkin di luar pembahasan atau kontroversi selama ini. Apa yang Anda baca, Kang Acep, secara makro? Ya, pertama secara makro saya ingin melihat bahwa kita sedang menyaksikan dua tokoh besar calon presiden sedang berdebat, tapi sikap terhadap debat itu berbeda. Ya, sikap terhadap debat itu berbeda, dan saya akan tunjukkan tanda-tandanya. Pak Jokowi 01 itu menyikapi debat itu sebagai sebuah debat, memang begitulah debat konvensional gitu loh ya, bahwa debat itu harus memainkan emosi, harus memainkan trik-trik tertentu untuk menjatuhkan lawan, harus meyakinkan, bahkan dengan segala bahasa, dengan segala teknik bahasa, debat harus meyakinkan kepada publik bahwa yang dikatakan itu benar, dan pada saat yang sama harus juga dalam tanda kutip ataupun tanpa tanda kutip itu menyerang lawan, untuk menjatuhkan lawan. Itu debat secara umum memang seperti itu. Jadi nanti kita bisa rinci tanda-tandanya seperti apa ya. Kemudian Pak Prabowo itu menyikapi debat tidak seperti itu ya. Pak Prabowo menyikapi debat itu sebagai sebuah dialog konstruktif ya. Dan ini dikatakan oleh beliau dengan eksplisit bahwa kita sedang berdialog mencari pemikiran-pemikiran tentang Indonesia. Oleh sebab itu maka beliau tidak memiliki kehendak untuk menyerang itu, bahkan diserang pun beliau tetap diam. Kalau beliau mau sebetulnya pertanyaan dari seluruh pertanyaan dari panelis ya, intronya itu memberi ruang kepada Pak Prabowo untuk mengkick Pak Jokowi. Contoh misalnya ya, pertanyaan panelis nomor pertama tentang infrastruktur. Itu dikatakan bahwa Indonesia itu nomor 70 dari 140 antara lain kalau tidak salah. Nah ini kan sebuah persoalan yang sebenarnya ruang itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang sebetulnya, bahwa infrastruktur yang dibanggakan itu ternyata memang menurut pakar, menurut para ahli yang tergabung di dalam panelis itu ya seperti itu. Itu kan sebenarnya mudah saja tinggal dibalik, dan seluruh pertanyaannya seperti itu. Tapi Pak Prabowo tidak mengatakan itu, tidak melakukan itu ya. Jadi saya menangkap bahwa beliau memang tidak melihat debat di dalam pengertian sebagaimana pengertian Pak Jokowi terhadap debat. Ya, nah kalau kita rinci lebih jauh, bagaimana sikap Pak Jokowi atau tanda-tanda yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentang debat yang telah didefinisikan itu tadi. Ya, pertama misalnya pada bagaimana beliau memainkan emosi, menyerang dalam tanda kutip secara psikologis. Saya melihat serangan yang pertama itu yang secara psikologis pada Pak Prabowo itu bukanlah ya tentang lahan, tapi tentang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu selalu pesimis. Gitu. Pak Prabowo kalau melihat masa depan selalu pesimis. Nah, menurut saya ini sudah menyentuh sisi psikologis ya, sisi emosional dari dari Pak Prabowo ya, dan itu sah di dalam debat gitu loh ya. Nah, ini permainan trik di dalam debat. Kemudian yang lainnya, bagaimana juga memainkan gestur, ya. Gestur di awal misalnya bagaimana Pak Jokowi itu menepiskan tangan ketika menjawab, ya. Kemudian ada mimik yang menggelengkan kepala, melihat ke Pak Prabowo seperti apa. Itu gestur-gestur yang memang secara psikologis itu menyerang di dalam debat, ya. Hingga sampai pada titik beliau mengatakan tentang lahan. Nah, menurut saya di sini offset, ya. Pak Jokowi menurut saya offset trik tentang itunya ya, tentang bagaimana menentukan lawannya, karena saya sendiri melihat itu sebagai menyerang secara personal gitu. Kita tidak bisa mengelak bahwa itu menyerang secara personal. Nah, ini kan persoalannya di KPU ya, harusnya dijelaskan di KPU, menjelaskan serangan terhadap personal itu seperti apa, ya, rincian seperti apa saja yang tidak boleh diserang, apa yang harus diserang, lalu sanksinya apa, itu kan harus jelas. Ini kan tidak jelas soal itu. Ya.
Nah itu. Kemudian ada pertanyaan lain yang menurut saya juga itu menyerang atau menyikut sisi psikologis, itu tentang unicorn itu, ya. Kalau kita lihat pertanyaan ini pertanyaan yang menurut saya dalam tanda kutip interrogatif, ya. Oke. Kemudian ada sebutnya phonemic code yang itu saya tidak tahu apa ini dijelaskan sengaja bunyikan huruf R-nya itu, ya. Ya, Jadi Pak Jokowi mengatakan unicorn itu, baik. ya. Dan ini kan menyebabkan kejadian dari Pak juga. Yang Anda maksud itu, yang dimaksud itu unicorn itu, yang internet itu, ya, yang online itu kan untuk meyakinkan. Oke. Nah, ini menurut saya ada satu trik juga. Ada dua kemungkinan Pak Jokowi mengatakan itu. Baik. Kemungkinan pertama, Pak Jokowi menduga bahwa Pak Prabowo tahu itu. Kemungkinan kedua bahwa Pak Jokowi memang menguji itu. Baik. Bagaimana kita melihat ini kedekatannya, bahwa memang menganggap Pak Prabowo mengetahui. Nah, kita tidak bisa melihat hal bahwa ini kan atau menganggap Prabowo tahu. Tapi kita harus melihat seluruh perjalanan di dalam debat itu. Kang Acep, di dalam dulu Kang Acep yang disebut dengan kode pro-aeretik, ya. Kita bisa melihat tindakan-tindakan itu dalam keseluruhan. Nah, kalau Kang Acep tahan dulu, kode akan lanjutkan, tapi saya harus mengkode bahwa kita harus break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Lihatnya pesannya Jokowi untuk meruntuhkan narasi Prabowo selama ini soal keberpihakan, soal nasionalistik gitu misalnya. Untuk dengan pertanyaan itu, bagaimana Anda melihat Jokowi sendiri untuk counter atau melawan balik gitu serangan Jokowi tadi? Ya, pertanyaan ini sebetulnya sedep-sedep pedes gitu loh, ya, kalau saya katakan seperti itu. Yang pertama kita lihat bahwa pertanyaan itu kan juga berbalik ke Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Pak Jokowi mengatakan bahwa pembagian tanah seperti itu tidak ada pemerintahan saya dan dilakukan pada pemerintahan saya. Pertanyaan kita bahwa sejauh ini kenapa yang sudah ada itu yang dilihat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak akan itu tidak diurus gitu loh. Itu tidak diurus. Jadi itu menunjukkan bahwa bagi-bagi sertifikat sekarang kepada rakyat kecil itu bisa jadi semacam menutupi kasus yang bisa seperti itu tandanya, ya. Bahwa jadi dengan begitu pertanyaan itu sebetulnya selain menyerang ke Pak Prabowo itu juga balik kan Pak Jokowi. Kang Acep, ya? tapi kenapa? Nah itu. Kemudian serangan dihasilkan saya juga serangan itu. Serangan itu saat dilakukan di mana dalam debat bisa seperti itu. Problemnya kita punya aturan main kan begitu, ya. Punya aturan main yang dilakukan oleh KPU yang memang itu sumir gitu loh, ya. Apa itu menyerang pribadi? Apa definisinya sebetulnya? Mana fungsi moderator? Menurut saya ini sumbernya di KPU nih, harus menjelaskan seperti apa itu menyerang pribadi itu. Dan kemudian kalau persoalan data, sebetulnya kalau kita perhatikan data di Pak Jokowi, data yang akurat itu adalah data untuk menyerang. Ya, data misalnya hafal berapa ribu hektar yang dimiliki lahan oleh Pak Prabowo. Tapi ketika mengatakan misalnya data tentang data bakaran, itu abstrak. Itu misalnya tidak. Itu kalimat abstrak, tidak bisa ya. Problemnya kemudian data-data lain misalnya tentang impor jagung dan seterusnya itu kan menjadi debatable. Nah, kenapa kemudian Pak Jokowi lempar data itu kan sebetulnya di dalam sistem, di dalam permainan debat, itu meyakinkan pernyataan bahwa pembangunan itu berhasil. Ya kan, bahwa kemudian data itu betul atau tidak, itu kan menjadi nomor pada dalam. Artinya kan tapi itu kemudian jadi sebetulnya fokusnya adalah pada bagaimana menyerang itu. Nah sekarang kita lihat, tadi misalnya mengatakan bahwa ada saya luar biasa di Pak Prabowo, di Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu memang bekerja dalam teamwork dan toknya aktif terus. Tapi kalau di Pak Prabowo saya melihat kemunculan tim di dalam debat itu kecil gitu loh. Yang besar, yang dominan itu justru kemunculan karakter Pak Prabowo-nya. Saya mengpingi atau mengawal debat ini tidak hanya sekarang, tapi 2014 saya selalu memberi komentar buat stasiun televisi. Kan pernah mengkritik ke Prabowo. Pak Prabowo itu selesai mengakui ke lain gitu loh. Lagi bagaimana meyakinkan pada tingkat yang tidak rendah pernyataan. Tapi pada berikutnya beliau mengatakan bahwa ada silakan Kakang. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi saya tidak melihat secara parsial, ya. Jadi serangan itu terjadi dalam konteks itu harus kasih gitu loh, ya. Dalam hubungan peristiwa. Potong Kang Acep.
Mohon maaf saya potong. Saya mau tanya, kalau tadi Anda katakan sebenarnya serangan Pak Jokowi itu bisa backfire sendiri dengan data-data yang misalnya bisa dikulik untuk menyerang kembali Pak Jokowi. Masalahnya, kenapa itu tidak dipakai Prabowo? Apa yang analisa Anda? Kenapa Pak Prabowo tidak memakai data-data yang tadi Anda katakan kembali berbalik menyerang Jokowi tadi tidak dipakai dalam perdebatan kemarin, justru dipakai oleh kita debat. Ya, yang saya katakan tadi bahwa ini soal karakter gitu loh ya. Jadi ini dilakukan oleh Pak Prabowo sejak 2014. Dan saya sudah mengkritik itu di 2014. Tapi beliau bahkan mengatakan bahwa katanya ada pengamat yang mengatakan bahwa debat ini tidak mengakui keunggulan lawan. Saya tidak seperti itu. Dan saya mengatakan bahwa ya sudah sedebat itu, debat. Nah, tapi kalau sekarang saya begitu, saya tidak fair. Karena ternyata di dalam kode pro aeretik itu yang diulang terus, bertahun-tahun. Karakter dikedepankan. Saya agak yakin bahwa timnya itu, konsultan tim kreatifnya itu kecil fungsinya di dalam Prabowo. Ya. Jadi Pak Prabowo kalau saya katakan di dalam satu kalimat, tipe sutradara gitu loh ya, tipe sutradara yang Pak Jokowi itu tipe aktor. Baik, Kang Acep. Jadi yang satu itu diatur gitu. Itu kelihatan sekali. Sekarang ketika statement Pak Jokowi ketika beliau mengatakan dengan begitu lancar dan lain-lain. Ada gerakan misalnya bagaimana beliau menepuk mic ya. Menepuk-nepuk mic. Itu kan untuk berusaha tenang dan untuk mengingat apa yang kan itu dari jadi kerja timnya memang berjalan gitu loh. Ya, kerja berjalan. Jadi maka semua yang sudah terencana, termasuk pertanyaan yang unicorn itu. Ini pertanyaan paling pendek dalam dua debat ini. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Karena pertanyaan ini memang seperti pertanyaan yang menginterogasi. Kan? Dan kalau kita lihat debat itu konstruktif, maka istilah unicorn itu harus dijelaskan dulu. Kang Acep. Seperti itu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Ya kan? Baik. Halo, ya? Ya, Kang Acep. Saya mau ke Mas Silly dulu. Ini menarik tadi. Ada dua pertanyaan kepada Mas Silly dan juga Mas Nyarwi. Yang pertama, kenapa tadi kata Kang Acep ini sebenarnya berpotensi data serangan Jokowi itu berpotensi kalau dipakai di spin itu bisa kembali ke Jokowi.